Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Mutmainah dari kelas 10 IPA KD 3.6, yaitu meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Adapun isinya yaitu: 1. Kondisi masyarakat Arab jahiliyah. 2. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. 3. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 4. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 5. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. 6. Hikmah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung atau berhala karena dianggap suci. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Pada saat tersebut, Nabi sedang bertahanus di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Nabi Muhammad kemudian menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian menyuruh Nabi untuk membaca dan Nabi kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Malaikat Jibril kembali menyuruh Nabi untuk membaca dan Nabi kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Malaikat Jibril kembali berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah." Nabi Muhammad menjadi Rasul selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menjadi Rasul selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang ketiga, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Di tengah kondisi yang sangat jahiliyah ini, Rasulullah hadir dengan membawa 2 substansi dakwah, yaitu: 1. Menanamkan ajaran tauhid. Rasulullah menanamkan kepada bangsa Arab bahwa hanya kepada Allah yang berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu lain selain Allah. Hanya Allah yang esa. 2. Memberikan keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dibanding dengan berceramah untuk menanamkan ajaran Islam. Rasulullah lebih memilih untuk berdakwah dengan akhlak yang baik, karena pada saat itu sangat sulit untuk mendapat kepercayaan orang-orang Arab. Yang keempat, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah.
Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Sedangkan tahap selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Yang kelima, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad berbeda-beda. Ada orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad dan masuk agama Islam. Contohnya seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Ada pula orang yang menolak dan memusuhi agama Islam. Contohnya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad dari ayahnya. Yang keenam, hikmah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Hikmah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. 1. Menyadari dengan kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. 2. Memahami bahwa seorang Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah. 3. Memahami bahwa Rasulullah adalah seorang yang bijaksana, cerdas terhadap masalah yang sedang terjadi di Mekah. 4. Nabi Muhammad bergelar uswatun hasanah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum